Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Omah Gede Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview mengenai perubahan yang kita lakukan pada motor Piaggio Zip. Tuh. Nah, motor yang lagi naik daun ini ya. Motor yang lagi naik daun ini. Kita lagi berada di kebun pisang. Oke, ini kiproknya pakai kiprok NMAX. Tuh, kiproknya pakai kiprok NMAX original ya. Oke, seperti apa perubahan yang kita lakukan? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Oke, baik, kita langsung mulai membahasnya. Baik, untuk kiprok NMAX di sini, perubahan yang perlu kita lakukan itu yang pertama jelas, kiprok NMAX itu adalah kiprok full wave, sehingga dia memiliki dua output positif dari spool atau dari kumparan atau dari alternator. Nah, dia memiliki dua input, harus itu yang ini sama yang ini. Dan di motor Piaggio Zip itu spoolnya hanya mempunyai satu output saja. Jadi outputnya yang dari spool itu cuma satu, yaitu kabel warna abu-abu garis biru. Yang ini. Tuh, yang ini. Nah, sama kiproknya yang aslinya itu diolah, diproses jadi dua output. Yang pertama ke lampu, yang kedua dia ke ini, apa namanya? Pengisian aki. Nah, itu. Nah, sama kita dirubah. Kita merubah spoolnya itu menjadi outputnya dua. Ya, yang satu ini, yang satunya ini. Kita kasih warna kuning. Oke. Nah, caranya gimana? Ini sudah terlanjur kita ini ya. Kita pasang. Kita kasih tahu caranya saja. Nggak bisa kasih tahu lihat ininya, gambarnya seperti apa. Kita yang perlu kita rubah yang pertama, spoolnya itu kan outputnya satu, dan di pangkal kumparannya itu dia ke ini, ke masa. Yang pangkal spool yang ke masa itu kita potong, terus kita kasih kabel keluar. Nah, kabel keluar tuh jadinya yang ini. Nah, itu cukup cuma seperti itu saja. Tujuannya apa? Tujuannya biar spoolnya itu menjadi full wave, jadi nggak nempel ke massa sama sekali. Jadi yang output yang pertama yang ini, yang kabel abu-abu garis biru ini kita biarkan. Terus kita potong yang masanya, yang spool masanya, yang paling pangkal ya, itu kita potong. Kemudian kita kasih output kabel. Nah, output kabelnya terserah warna apa, jadinya seperti ini. Oke. Nah, untuk output yang pertama yang ini kita sambung ke kabel atau soket yang sebelah sini. Tuh, ini yang atas ya. Nah, ini yang atas, terus kita sambung ke sini atau ke sini juga gak masalah. Yang penting salah satu. Kemudian yang satunya lagi kita sambung ke salah satunya. Nah, kalau yang lama kita taruh sini, berarti yang baru kita taruh atasnya. Terus yang warna hitam ini ke masa. Tuh, masa. Bisa kita carikan kabel warna hitam yang nempel ke masa ini, kita tempelkan ke masa. Kemudian yang ini yang warna merah itu ke merah garis kuning. Merah garis kuning ini adalah input positif 12 volt menuju ke aki dan ke kontak. Jadi ketika kita sambung ini, itu otomatis dia akan nyambung ke aki dan ke kontak ya. Kalau misalkan masih ragu-ragu, bisa kita tes, kita nyalakan tanpa aki. Ketika kita sambung ke kabel ini ternyata dia nggak mau hidup kalau tanpa aki, berarti kita perlu tambah kabel lagi menuju ke positif aki. Jadi kita tambah lagi ke positif aki yang ada di sana ya, jadi jok ya, kita tambah kabel ke sana. Oke, ke bawah terus ke sana. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pengisiannya biar
bagus. Oke, biar bagus. Terus setelah itu selesai, kita juga perlu menyambungkan kabel yang warna ini. Apa nih warnanya? Abu-abu garis merah muda ke positif 12 volt output dari kontak. Nah, positif 12 volt output dari kontak. Kalau kita kasih ke ini apa namanya, ke flasher ya, ada di sana tuh. Tuh, flasher. Atau ke mana saja, yang penting itu output 12 volt dari kontak. Tujuannya apa? Ini kan sudah kita rubah sehingga untuk kelistrikan AC-nya yang ke lampu itu kan hilang. Makanya kita harus rubah ini menjadi DC. Jadi ketika kita kontak on, on ya, ini kita nyalakan bisa. Tanpa motor menyala, ini bisa menyala. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kenapa kita rubah? Karena ini kita dapat motor ini, kita dapat garapan ini, motor ini sudah dirubah sama yang punya atau sama bengkel yang sebelumnya. Itu menggunakan aki kecil GTZ5S atau GTZ5S yang ini punyanya Matic ya. Sama CDI-nya sudah diganti dengan Shogun atau Mega Pro. Tuh. Shogun atau Mega Pro. Oke. Perubahannya cuma seperti itu saja. Semoga kali ini bermanfaat. Kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.